Nah, sekarang kita mau belajar cara bikin sleeve. Nah, di sini pengenalan dulu ya untuk sleeve ini. Contohnya seperti pada baju yang di sini. Nah, kita kenal di sini udah ada lapisannya, terus udah ada lengan ya seperti baju biasa pada umumnya. Dan ini merupakan baju yang stretch, kainnya yang stretch ya. Nah, kalau kalian perhatikan, lengan di sini seperti yang kita tahu, ini bentuknya kayak biasa ya. Sleeve di sini yang kita kenal. Di sini ada armhole baju ya, antara depan dan juga belakang. Nah, kalau kalian lihat, sleeve ini menjadi satu kesatuan kan. Nah, ini yang akan nantinya kepala sleeve hat ini yang akan disambung dengan armhole depan dan juga belakang, gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan baju seperti ini, baju longgar ya, kita anggapnya sebagai baju yang longgar seperti ini. Itu dia armhole-nya lumayan jauh daripada si basic bodies kita. Jadi kemarin yang di sini kita sudah turunin 1 cm, betul? Nah, untuk membuat armhole yang lebih longgar, yang dipakainya lebih nyaman, itu nanti kalian bisa ubah. Ingat aja kalau misalkan kalian mau bikin baju biasa kayak gini, baju standar ya yang tanpa kain stretch, itu kalian perlu turunin ketiaknya dari yang sudah kalian turunin 1 cm ini, turunin lagi 2 cm, begitu supaya nantinya akan lebih longgar, lebih enak dipakai. Nah, terus efeknya apa? Sleeve-nya berubah nggak ininya? Pasti, sleeve-nya pasti akan berubah, ya. Sleeve-nya seperti apa nantinya? Kalian kalau misalkan turunin ini 3 cm, terus kerungin lengan lagi, otomatis armhole yang kalian hitung untuk bikin sleeve hat ini lebih besar yang diperlukan. Gitu, jadinya kalian adjust lagi. Nah, untuk saat ini yang kita pakai tetap basic dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kalian mau misalkan bikin yang lebih longgar, di sini kalian turunin 3 cm, lalu sisinya kalian besarkan ya. Bisa tambah dari sini 2 cm, 2 cm semua rata gitu. Jadi sleeve yang dibuat pun juga berubah, polanya harus dibikin lagi gitu. Demi supaya bikin yang lebih longgar. Karena untuk yang saat ini yang kita bikin ini basic bodies yang ngepas body banget ya. Dan bisa dibilang ini sudah bisa dipakai nantinya untuk kayak kemben, dress gitu. Sekarang kita mulai aja bikin yang ini ya. Pertama-tama kembali kalian hitung armhole dan juga sleeve hat-nya. Jadi armhole belakang sama armhole depan dihitung dulu terlebih dahulu ya, di polanya 20. Nah, di sini saya punya armhole belakang 18 dan depan 20. Berarti total adalah 38. Oke, sekarang kita bantu cross check ininya, armhole sleeve yang kita punya. Total armhole yang saya punya di sini adalah 40,2. Artinya apa? Ada kelebihan sekitar 1,8 ya. Nah, saya akan coba bikin kelebihan ini hanya menjadi sisa 1,5. Berarti kan kita perlu kira-kira kurangin 0,3 cm aja ya sebenarnya. Artinya kita perlu menambah lengan karena yang ini lebih besar. Ini saya tulis 40,3 untuk armhole-nya, sedangkan ini 38. Nah, ada perbedaan yang ini lebih besar gitu. Saya mau kurangin 0,3 dari perbedaan tersebut gitu. Jadi ini ibarat kata armhole bodies harus ditambah. Nah, cara untuk menambahnya, kalian bisa tambahin atau kecilin lagi kerung lengannya. Jadi mundurin lagi kerung lengannya, seperti itu, untuk nambah armhole. Kalau semisal kalian kurangin ini, otomatis facing yang berhubungan dengan armhole tadi juga harus sama-sama berkurang, begitu. Oke. Nanti nextnya saya akan ajarkan gimana cara bikin baju yang lengan-lengan yang lumayan dengan lengan yang lumayan besar. Jadi dipakainya supaya lebih nyaman. Karena untuk pola yang ini kita benar-benar ketat banget. Jadi mungkin kalau dipakai beberapa agak sempit ya. Tapi nggak apa-apa. Nextnya saya akan ajarin dan di sini kita akan mulai untuk gimana cara ngejahit sleeve-nya terlebih dahulu. Nah, untuk facing, make sure facing yang di lengan sudah diturunin sama seperti yang di armhole, yaitu kemarin 1 cm, baru 1 cm ya, gitu. Kemudian untuk yang ini, ya, jadi ingat, untuk pola bodies ini, sleeve-nya, ini perlu digedein lagi kalau kalian mau bikin baju yang longgar, ya. Ini pola basic ini
bisa dipakai untuk yang bener-bener fit. Jadi misalkan dress-dress yang fit, kalian bisa pakai pola yang ini. Ya, tapi untuk sleeve-nya nanti kalian bisa besarin lagi dengan cara diturunin dari ketiak lengan, ya, lalu diperbesar ininya. Ininya juga dilebarin boleh. Dari kiri sampai kanan keluarin gitu. Kalau misalkan mau dibesar supaya lebih nyaman ya. Jadi misalkan saya akan kasih contoh langsung aja di sini. Kalau semisal kalian mau nantinya memperbesar. Jadi untuk memperbesar di sini, kalian ambil armhole dan bodies-nya, lalu kalian turunin dari yang kemarin kan sudah 1 cm ya. Kalian boleh turunin lagi 2 cm. Jadi total 3 cm. 2 cm seperti ini. Ingat jangan melewati sih yang ini ya. Diturunin, kemarin kan sudah diturunin 1 cm ya. Kemudian setelah itu di reshape lagi. Oke. Jadi seperti ini sudah. Nah, kalau ini sudah turun 2 cm, yang ini juga sama, diturunin 2 cm. Ya, untuk yang ini saya udah jangan lihat yang ini ya, ini salah. Kemarin yang ini polanya udah saya turunin 1 cm, sekarang saya mau turunin 2 cm lagi untuk yang kalau misalkan kalian mau bikin yang lebih besar. Ya, dari sini di reshape lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kalian mau buat seperti ini ya, kalian jangan lupa ini dikeluarin dulu. Jadi kita akan nambah lebih besar, sekitar 1 cm. Agak, ini masih semi fit ya, tapi nggak terlalu lebar. Ya, sudah. Jadi step awalnya yaitu dari ketiak turun, lalu besarin dari sisi seberapa yang kalian mau gitu. Kalau semisal ternyata saya cuma mau sampai sini aja, tetap stop sini aja, cuma lengannya lebih besar aja gitu. Jadi ini saya kasih opsi kalau kalian misalkan sisinya masih mau diperbesar lagi ya. Kalau ini saya nggak ambil, tapi begitu caranya kalau nambahin dari sisi. Kemudian hitung ulang. Jadi armhole-nya hitung ulang yang sudah kalian turunin. Dari sini ulang. Untuk armhole baru, ya di sini 20, yang lama di sini saya tulis 21,5. Oke, baru. Nah, waktu kalian turunin 2 cm belum tentu nambahnya 2 cm juga ya, bisa jadi tuh cuma nambah 1,5. Kayak gini, saya turunin 2 cm, kita lihat nambahnya berapa. Ya, di sini 19,8. Oke. 21,5 19,8. Berarti total dari yang baru itu adalah 41,3. Nah, 41,3 sedangkan yang kita punya cuma 40,3 ya. Nah, ini berarti kurang. Kita bisa tambahin ini. Oke. Nah, total bentar, sebelum ke sleeve kita hitung dulu. 41,3 jangan lupa ditambah 1 cm dulu. Kenapa? Karena supaya nanti sleeve-nya akan lebih besar. Ya, karena itu yang kita mau, sleeve-nya supaya menjadi lebih besar. Nah, total yang kita butuhkan yaitu 42,3 ini, itu harus ada di sleeve ini. Ya, berarti apa? Ternyata ini 40,3, artinya cuma kurang 2 cm. Nah, 2 cm itu bisa kita tambahkan kiri kanan di pola. Ya, jadi kalian tambahinnya di pola ya, jangan di kain. Ya, nambahin 1 cm. Dari sini juga keluar 1 cm. Ya. Gitu, cara nambahin kalau mau bikin lebih leluasa. Oke, karena apa? Tadi kan kita udah hitung dari sini ke atas itu 40,3. Kemudian kurang 2 cm doang, berarti 1 cm, 1 cm kiri kanan udah menambah 2 totalnya. Begitu ya cara nambahinnya. Tapi ini lebih baik kalau kalian tambahkan sebelum dipotong polanya. Dipotong kainnya. Gitu. Jadi dari pola ditambahin lebih besar. Kenapa di sini saya tambahkan 1 cm? Untuk armhole-nya ini, padahal total semuanya hanya 41,3. Karena untuk armhole itu kan kita ada jendolan di bagian shoulder itu ya, lengannya. Nah, itu supaya menambah lebih leluasa untuk jendolan tangan kita itu. Oke, cukup 1 cm aja. Biasa untuk sleeve itu sebenarnya memang lebih besar, antara 1,5 sampai 2,5 cm. Gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu tadi, supaya yang bonggol di pundak kita itu, yang ada di ujung lengan, itu lebih leluasa. Gitu. Jadi nggak ada masalah ya untuk lengan, perbedaan lengan kalau misalkan dia besarnya 1,5 sampai 2,5. Nah, perbedaan 1 cm, kalau di saya ini 1 cm kenapa? Supaya nantinya waktu dijahit nggak gitu terlalu susah. Nah, kalau semakin besar perbedaannya sampai 3 cm, 3,5, 4 cm itu udah lumayan susah. Nantinya kalau dijahit takutnya akan menjadi kerutan. Nah, sekarang saya jahit aja yang ada sesuai dengan pola, yaitu 1,5 tetap ya, nggak berubah. Ini nggak saya turunin. Oke, kalau misalkan kalian mau turunin boleh. Tapi hati-hati,
kain kalian juga harus ikut kepotong lagi. Jadi di sini saya tetap akan mengikuti yang lama. Oke, jangan lupa notch-nya digunting dulu. Kayak gini, notch tengah, notch kiri, dan juga notch kanannya. Satu yang di sini ya, yang nggak kelihatan, bukan ini. Tengah, notch-nya digunting. Satu yang ini, depan, yang belakang yang lebih turun. Jadi kelihatan ya antara depan, mana bagian depan, mana bagian belakang. Yang depan notch-nya lebih naik dibandingkan yang belakang. Gitu. Ya, karena nanti pada saat sudah dibuka, nggak gitu kelihatan antara depan dan juga belakang. Misalkan depan yang kita tahu nih kanan nih, kanan. Tapi waktu dibuka, nah kita bingung kan, bentuknya kepalanya mirip-mirip. Gitu. Jadi kalian tahu letaknya notch. Kalau notch-nya di atas yang satu lebih naik, itu artinya yang depan. Gitu. Kalau misalkan memudahkan kalian, oke, kalau gitu misalkan yang belakang tambahin satu notch aja lagi. Tuh, di sini misalkan. Nah, ini menandakan kalau 2 notch itu adalah yang belakang, sedangkan yang depan ya, ini haruslah mirroring. Yang satunya kalau depannya sebelah kanan, yang satunya harus sebelah kiri. Gitu ya. Yang satu ini bukan. Ini depan, yang satunya lebih turun. Ya, berarti ini depannya di sebelah kiri. Oke, sudah. Kalau sudah, siapkan lengannya, sleeve. Lalu bodiesnya, jangan lupa kupnat semua ditransfer. Kalau sudah, kita akan mulai menjahit. Oke, di sini kalau udah, kalian sambung-sambungkan kupnatnya. Lalu juga facing. Kemudian setelah itu, baru sambungkan antara bodies dan juga facing di bagian leher. Oke, lalu di sini saya udah jahit 0,1 juga di bagian facing leher. Udah. Nah, di sini untuk pasang sleeve ada 2 cara. Oke. Yang pertama, di sini kalian boleh gabungkan terlebih dahulu. Jadi supaya nggak memusingkan buat kalian juga ya. Jadi kan kalian udah jahit antara facing dan juga sleeve bodiesnya ya. Jadi kalian tata dulu. Tata supaya facingnya ini nggak keluar-keluar lagi. Kalau perlu digunting ya. Kayak gini nih yang ketebalan. Kita digunting dulu supaya nggak melenceng nantinya. Jadi anggap ini ditata dulu nih neckline-nya supaya dia flat, si facing-nya nantinya flat gini ya. Tuh, jadi flat. Kalau udah flat kayak gini, nah sekarang ini kalian boleh pentul ya. Jadi keliling pentulin dulu, benar-benar make sure flat dulu. Kemudian kalau udah, kita akan biasa kan gabunginnya sama armhole dulu ya, facing dengan armhole. Nah sekarang untuk ini kalian ratain. Oke, kalian ratain. Terus make sure kampuhnya yang dalam antara kampuh pundak ini ditata supaya dia rata sama ketemu juga. Ketemu ya. Jadi ini kan facing pundak nih, facing pundak bodies dengan facing pundak facing itu ditata supaya dia ketemu potongannya. Kalau udah pentul, nah terus sebelum pentul diratain dulu, di flat. Make sure ini flat. Nah, untuk yang depannya juga sama. Make sure ini flat. Oke, sudah flat ini ya. Lihat di sini ada kelebihannya. Nah, kelebihannya boleh kalian buang. Oke, ingat waktu itu kita juga sempat ada yang motong facing 0,5 pinggirannya. Nah, kurang lebih sebenarnya sama kayak gitu prosesnya. Jadi kita buang 0,5, ini kan yang lebih facing ya. 0,5 sekeliling armhole bagian facing gitu. Jadi kalau yang ini ternyata sini ada sisinya juga lebih. Nah, ini potong aja. Ini juga dipotong bagian sini facingnya. Jadi yang lebih itu yang harus dipotong adalah si facing. Nah, begitu juga berlaku yang sebelahnya. Jadi anggap yang ini saya sisain lebihan 3 cm. Anggap ini udah diratain atau dijahit. Lalu make sure lagi flat. Sisinya dibuka. Kupnatnya. Kampuhnya dibuka. Terus kita. Oke.
kemudian flatten yang dalam, ini juga sama. Nah, kalau sudah make sure kalian udah make sure udah sama kayak gini, kalian boleh gunting kelebihannya. Ini ya, jadi sisanya boleh digunting. Nah, nantinya kenapa ini harus sama? Karena kita akan gabungin di sininya, gitu ya. Ini biarin aja pentulnya kayak gini dulu, tinggalin kayak gitu aja dulu. Ya. Sekarang kalian udah punya seperti ini, dengan yang sisinya juga udah sama. Oke, sekarang step selanjutnya, kalau semisal ini udah sama pinggirannya, oke, kita akan buka bagian ujung-ujungnya. Bagian ujung-ujungnya terlebih dahulu. Ya, jadi yang ini leave it here, yang ini kebuka gini. Kalau yang satunya dibiarin aja dulu, gitu. Oke, di sini ada dua cara. Yang cara pertama adalah sekarang kita cari dulu depannya. Oke, bodis depan adalah yang ini, nah, yang tengah depannya ini, ya kan? Kemudian kita cari sleeve mana yang punya bagian depan. Ingat tadi bagian depan itu adalah letak notch yang satunya lebih tinggi daripada yang belakang. Nah, perhatikan di sini. Letak notch yang ini ya lebih tinggi daripada dia. Artinya depan yang ini. Gitu ya, berarti ini posisinya nanti di depan. Nah, sekarang perhatikan. Kalau misalkan ini kalian taruh di belakang, artinya gini dong. Ini salah kalau kayak gini, karena kan depan yang sebelah kanan nih. Nah, artinya ini di sebelah kanan. Kalau kita balik ya. Hati-hati jangan salah antara, ditulis ya, kain luar dan kain dalam. Kalau semisal bagian depan yang ini ya, ternyata yang saya tulis coret F sama B ini adalah kain dalam atau kain jeleknya, berarti luarnya yang ini dong ya. Ingat, luar ketemu luar. Kalau sekarang luarnya yang ini ya, bagian yang ini, artinya depannya bagian mana? Kanan ya. Berarti kalau sebagai bagian kanan ya, ingat ambil bagian kanan bodis kalau kayak gini. Oke. Nah, kanan bodis yang mana? Sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Karena kalau ini dipakai, nah ini jadi sebelah kanan. Jadi gitu ya, ingat ya. Pokoknya ingat aja, kalau semisal yang bagian depannya ini kain dalam, yang ada tulisan, yang bagian luar, yang sebelah sini nih, yang kanan ya. Jadi yang depannya kanan nih, ada di posisi kanan. Oke, kalian berarti ini punya tangan ke kanan. Berarti kalian sambungin dengan bodis yang ke kanan. Gitu ya, coba dibayangin. Terus jangan lupa notch tengahnya. Oke. Di sini saya akan kasih unjuk cara yang pertama. Yang untuk cara yang pertama, nah ini pentulin aja nggak apa-apa sampai ujung kalau yang cara pertama. Nah, di sini kalian akan jahit armhole seperti ini terlebih dahulu. Kira-kira 1 cm dulu ya. Jadi bikin jahitan dulu. Gabungin antara bodis dan juga facing dijadiin satu. Sekarang ini udah jadi satu. Oke. Untuk facing dan juga bodis, tapi yang bagian sisinya antara facing dan bodisnya masih terbelah. Oke. Dari sini kalian akan ambil, lihat, perhatikan FNB ini adalah kain jelek dalam. Jadi yang saya kasih di luar adalah yang ini. Lihat kanan yang mana sebelah lebih tinggi yang sini. Artinya ini sisi luar dan ini sisi luar. Selalu ketemu di tengah. Kita mulai jahit sleeve. Untuk sleeve ini akan kita jahit, kita bikin kerutan. Ya, jadi kerutannya dari mana sampai mana? Kalian akan bikin kerutan dari sini sebelum notch ya, sebelum selesai notch. Jadi kalian bikin dari sini start sampai selesainya di sini. Jadi untuk ngejahit sleeve dimulai dengan kerutan terlebih dahulu. Nah, kita akan buat kerut. Jadi caranya gini, kalian panjangin dulu, ambil dulu bawah sama atas benangnya,
berlebihan. Kemudian kan kita akan punya 1,5, kita akan bikin kerutannya di angka 1 cm dan juga 2 cm. Jadi contohnya seperti ini ya, 1 cm dulu, lihat mulainya sebelum notch. Udah, berhentinya kalau sudah tarik, nggak perlu dikunci, ingat nggak perlu kunci, tarik, sisain banyakkan. Kalau dia nanti dia akan kayak gini. Nah ini satu, lalu bikin lagi satunya. Jadi bikin lagi satunya, ingat panjangin dulu, ambil banyakkan. Terus kita bikin di 2 cm. Kalau udah guntingnya agak banyakan juga, nah nanti akan jadinya kayak gini ya. Begitu juga hal yang satunya, lengan satunya. Nah sekarang untuk yang satunya ya, karena tadi untuk lengan kanan, sekarang berarti ini untuk lengan kiri. Nah untuk cara yang ini lengan kiri di sini. Untuk lengan kiri kalian sambungin dulu, ini kan kiri, depan kiri, oke benar. Nah berarti luarnya adalah yang nggak dicoret. Nah nggak dicoret ini kalian sambungin antara sisi dengan sisi satunya. Jadi ini kan udah sisi luar ya, tinggal kalian gabungin ujung sama ujungnya ya, sehingga jadilah seperti ini. Kalau udah seperti ini, tinggal kalian jahit satu ke tengah. Jangan lupa dikunci. Sudah. Nah kalau sudah seperti ini ya, kalian akan balik. Karena kan ini dalam ya, nanti kalau udah, sebelum dibalik kalian gosok dulu supaya ini terbuka ya, supaya ini terbuka gini kampuhnya. Kemudian baru kalian ambil dari bawah, lalu ambil palanya, kita balik ya. Untuk satunya seperti ini. Dah, ini biarin dulu aja, kita kembali ke lengan. Nah sekarang kalau udah lengan yang udah jadi satu ini simpan dulu. Sekarang kita kembali ke bodice ya. Tadi kan kita udah jahit satu sisi nih yang armhole-nya, yang ini masih dipentul. Kita kembali yang ini dulu. Oke. Jadi yang sisinya belum dijahit diambil ya, lalu cari yang bagian luarnya. Luar ketemu luar di bagian tengah. Oke, ambil tengah ketemu tengah, pentulin. Nah untuk pentulnya jangan sampai ngelewatin ini ya, jangan sampai ngelewatin sini. Kemudian ujung lengan ketemu ujung bodice dan facing sini ketiak, ratain ya, ratain gini, literally ratain supaya dia nggak bisa kemana-mana nih. Jadi pentulinnya kayak gini. Oke, yang satunya juga sama. Ini kan rata facing sama bodice-nya di sini ya, dan ratain dulu, gitu, pentulin. Dah, kalau udah begini, baru ambil ke kalian, menghadap ke kalian. Nah, sekarang kita akan tata gimana caranya yang melengkung head sleeve ini bisa ke pas sama dia. Nah, caranya, kan barusan kalian udah ada benang nih. Ya, ini bisa dipakai juga untuk yang kita pakai ini sekarang adalah teknik kerut. Jadi kalian ambil 2 benang yang menghadap kalian di atas, dua-duanya ya. Jadi jangan ambil yang beda ya, jangan ambil yang satu dari bawah, yang satu dari atas, jangan. Tapi dari atas dua-duanya ambil. Ya, kalian tahan dengan jari kalian. Kemudian kerut, tarik tangan yang satu, tarik. Yang satu tahan, yang satu main tangannya. Kayak gini kalian kerut hingga antara bodice, lingkar bodice ini dengan yang lingkar lengan itu menjadi sama. Karena nominalnya itu tadi berbeda ya, karena kan yang satu lebih besar tuh, lengan itu lebih besar, ingat selalu lengan itu lebih besar. Makanya dipakai teknik kerut ini supaya hasilnya menjadi sama. Jadi kayak gini tuh, sama nggak ya, jadi sama kan, walaupun ini kerut, tapi nanti kita nggak akan kerutin begini ya, hasilnya tidak akan menjadi kerut. Nah gimana caranya? Dengan yang ada itu kalian nggak boleh jahitnya sampai berkerut kayak gini ya. Jadi nanti itu challenge-nya di situ. Oke.
perhatikan. Nah, ini kan kalau dilihat udah sama nih, tapi sininya berkerut. Nah, nanti untuk teknik jahitnya ada sendiri teknik supaya dia nggak kerut. Oke. Nah, kalau kayak di sini lihat, di sini sama nggak tuh? Nggak sama kan? Tuh. Kalaupun ditata ke belakang, dia masih lebih. Oh, yang ini lebih sama. Oke, perhatiin. Di sini tata sampai notch ya. Jadi kalian boleh tata, ngikutin bentukannya. Oke, sampai notch. Jadi kalian tata dulu. Benang yang di bawah itu taruh di bawah, di belakang. Ya, gitu. Oke, tata. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin, nah ini lebarnya kalau diturunin, ini lebarnya kurang kan? Tuh, kurang. Ya, jadi kalian tarik sama kayak tadi, kalian kerut. Ini sleeve-nya lebih besar ya kalau kalian lihat. Kalian kerut dikit, tahan ke benangnya. Kalian kerut dikit supaya nominalnya dia sama besar. Oh, oke, ini kebanyakan. Oke, nih, ini udah sama. Oke, nah sekarang perhatiin. Kalau semisal kayak gini, ya antara depan dan belakang kan jomplang nih. Yang satu kerutannya lebih banyak belakang daripada depan. Oke, kalau gitu kalian tata supaya kerutannya itu terbagi rata antara sini sampai sini, antara benang ini sampai benang ini. Yang penting terbagi rata nantinya. Jadi nggak perlu samain notch-nya dulu di tengah ya. Yang penting nantinya, lihat, perhatiin. Udah sama belum? Sudah sama, kalian bisa sambil bantu tarik ya. Sudah sama. Terus lihat penataan kerutannya, ditata-tata supaya nggak terlalu menggumpal banyak, supaya nantinya tidak akan jadi kerutan. Kita nggak mau yang kita jahit ini adalah lengan biasa, bukan lengan kerut. Kalau ada lengan kerut nggak jadi masalah ya. Ini lihat di sini kan ngegumpal banget. Oke, berarti kerutan yang gumpal ini dibawa pelan-pelan ke sebelah, yang ke tempat yang belum ada kerutannya gitu. Ingat, waktu kalian nata ini ya, make sure kain ketemu kain ya. Jadi dibawa mundur si kain lengan, kepala lengan ini. Nah, udah ini. Nah, sekarang kita akan jahit dari sini. Tapi gimana caranya supaya itu nggak jadi kerut? Di sini perhatikan cara ngejahitnya. Oke. Nah, kita punya kerutan kayak gini untuk lengannya. Nah, kita mulai dari ujung ya. Ini kan si facing, ini bodies, ini lengan yang tadi ada kerutannya. Nah, kita mulai dari ujung. Dimulai dengan 1,5. Oke. Hati-hati ya, selalu dicek sebelah sininya supaya nggak gembung atau kecelipat. Nah, oke, pelan-pelan cek dulu. Nah, ini lihat, hati-hati nih yang kayak gini-gini supaya nggak kejahit, dibawa ke dalam. Sudah, ini mau dicopot. Oke. Nah, hati-hati, copot aja. Lihat selalu kain ketemu ujung kain. Oke, kita akan jahit di sininya, di tengah-tengah antara dia mereka. Ya, di sini make sure tidak ada yang kelipat atau kejahit. Ya, kerutan hanya ada di atas. Oke, nah sekarang hati-hati ya, kita udah mulai masuk ke kerutan. Nah, waktu ngejahit kerutan ini kan ada kayak lipatan gini ya. Nah, kalau misalkan kalian punya agak banyak, digeser-geser, dimainin supaya dia agak nggak gitu ngelipat banget nih, kayak let's say kalau kayak gini ini kan ngelipat banget kan jadinya. Jadi di tata-tata, dibagi rata. Nah, waktu supaya lipatan ini nggak kelipat ya. Jadi kalian harus buka lipatannya tuh keluar. Jadi begini kelipatannya. Tarik kiri ke kanan. Jadi jangan tariknya tuh begini, jangan. Kalau kayak gini nanti kalian numpuk lipatannya malah kesini semua. Ya, dimana kita justru maunya ngebagi rata kan, nggak mau numpukin semua. Oke, kalau udah ditarik kiri ke kanan, ingat kayak gini. Tapi ingat ini juga harus selalu sama, perhatiin ya. Tarik kiri kanan, jalanin 1,5. Oke, kalau udah buka lagi. Oke, sini saya sambil bantu ini. Oke, lihat, tarik kiri kanan. Pokoknya ingat aja waktu ngejalanin jangan sampai nih, lihat nggak ada yang kelipat. Kalau kelipat, lihat, tancepin jarumnya dulu, angkat sepatunya, terus kalian tata-tata lagi.
gitu. Jadi benar-benar supaya nggak kelipat gitu ya. Oke, nih yang ini kan ngegumpal kan, yang bagian ini tarik kiri ke kanan supaya dia, lihat, perhatiin nih, di sini saya kelihatan, kalau dari sini ya kelihatan ada yang ngumpul nih di bagian sini. Saya tancapin jarum, angkat, lihat tuh yang ini yang gumpal kan, kelipat, ditata-tata lagi, terus tarik lagi keluar kiri kanan. Itu terus prosesnya ya, diulang-ulang terus. Nah, lihat kalau di sini saya lihat di sini bagian sini ada yang kelipatannya lumayan banyak tapi sininya kosong. Oke, saya bagi-bagi supaya dia jadi adil, ibarat kata ya, jadi nggak numpuk banyak. Ingat, perhatiin ujung ini harus tetap sama, stay di bodi sini. Nih, lihat di sini kelipat banyak kan, dibagi lagi. Tadi kan yang belakang bagian sini agak sepi ya lipatannya. Nah, itu challenge kalau memang untuk membuat sleeve, di situ challenge-nya. Kalau ada yang ketumpuk, ingat selalu tarik kiri ke kanan. Dulu ya. Oke, nah jadi sekarang kalau udah selesai dari sini, kita mau cek apakah ada yang kelipat. Nah, tapi sebelum cek itu, kalian yang tadi bikin kampunya 1,5, kita akan gunting jadi 0,75. Jadi setengahnya daripada yang kalian jahit. Kalian gunting dulu. Nah, saya akan gunting setengahnya daripada yang barusan kita jahit. Hati-hati ya, bawahnya ada yang kegunting bodisnya, nanti di cross check lagi. Bikin setengahnya, kecilin jadi 0,75 aja. Oke, nah kalau udah kayak gini seharusnya kalian obras jadi satu ya. Jadi kalau misalkan udah kayak gini, harusnya kita akan obras ini jadi satu gitu. Nah, sekarang kita cek apakah ada yang kelipat, semisal ya dibuka-buka kayak gini. Nah, lihat deh di sini masih bisa dibantu sih. Kita lihat dari depan supaya lebih jelas apakah ini ada kelipat apa enggak. Nah, jadi ngeceknya dari depan. Terus ini bagian lengan, kalian cek apakah ada yang kelipat. Kalau kelipat dia bentuknya ini kayak lipatan gitu ya. Oke, ini bukan, tuh lihat ya, ini ini bukan juga, kirain kelipat. Oke, kalau sudah oke ya, ini udah jadi satu lengan. Kalau misalkan ternyata ada yang kurang pas, nah gimana caranya? Misalkan ada yang kelipat, kalian cuma perlu dedel bagian mana yang kelipat. Misalkan yang ini nih, kayak mungkin ini kelipat dikit. Misalkan bagian sini ya, kelihatan ini ada yang kelipat ya, kalian tinggal buka, dedel lagi, tinggal dedel bagian mana yang perlu kalian buka. Nah, kalau udah kebuka kayak gini, udah kan, ini dia udah loose. Sekarang tinggal jahit ulang. Oke, bagian mana tadi kalian tinggal jahit ulang bagian yang ini, di bagian yang perlu yang kelipat aja. Lalu kalau misalkan dia banyak kelipatnya, kalian harus bagi lagi, tarik kiri kanan supaya dia nggak kelipat lagi ya. Jadi tarik kiri dan juga ke kanan. Oke, kita cek apakah masih kelipat tadi di bagian yang ini. Oke, lebih bagus ya gitu ya caranya kalau misalkan ada yang kelipat. Kita sudah selesai cara pertama untuk nempel sleeve-nya. Nah, sekarang sleeve ini kan pendek ya sleeve-nya, jadi kalian bisa lihat, kalian gabungkan antara front dan juga back. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini kan, di sini sisi lengan, di sini sisi bodies. Nah, kalian perhatiin ini ada dua ya.
Jadi lengan ketemu dengan lengan, lengan ketemu dengan lengan, sisi lengan ketemu sisi lengan, sisi bodies ketemu dengan sisi bodies, gitu ya. Jadi ambil dulu yang ujung ya, ambil yang ujung sini. Ini kan bagian dalam ya. Kalian bagian luar ketemu bagian luar. Ini bagian dalam, sisi ketemu sisi seperti ini. Sudah ya, lalu ketemuin yang bagian bodiesnya gini. Oke, ketemuin dulu juga lengan ketemu potongan lengan. Untuk ini dikebawain ke atasnya boleh ya, lengan ketemu lengan, potongan lengan ketemu potongan lengan. Oke, itu lalu sininya samain. Kalau udah, yang ini juga kalau lebih digunting aja, nggak apa-apa, setengah senti aja ujungnya. Ya, yang penting rata. Sudah. Kemudian atasnya, lengannya yang sini dibentuk. Nah, baru kita jahit sisinya seperti ini. Jadi ibaratnya kayak gini. Baru nih kita jahit sisi bodies, langsung lanjut ke sisi lengan gitu ya. Ini cara pertama. Oke, ini tinggal dijahit, ikutin sesuai dengan kainnya aja yang penting. Oke, saya jahit dulu. Oke, kalau sudah selesai, perhatikan. Nah, jadinya lengannya barusan yang dijahit sisi bodies langsung nyambung tuh. Kelihatan jadi satu jahitan langsung seperti itu, langsung ke lengan. Kayak gini, kalian kalau bedanya 0,5 nggak apa-apa. Berarti mungkin itu dari patternnya 0,5, tinggal gunting aja dikit. Udah, jadi ini cara pertama ya untuk yang lengan. Kemudian kalau udah, tinggal dibalik. Yang ini lengannya keluarin. Gitu ya, tuh. Jadinya seperti ini. Ini lengan, sini bodiesnya. Oke, kalau ini dilipat, misal jadinya seperti ini. Oke, nah ini cara pertama. Saya nggak gitu nganjurin cara pertama karena sebenarnya hasilnya kurang bagus ya. Jadi perhatiin di sini, dari sini pun facingnya ngadep keluar, tuh ngadep keluar. Kalau yang bagus rapi nanti di cara yang kedua, yang satunya. Jadi cara yang kedua sebenarnya hampir sama kayak cara pertama. Hanya kalau ini kan kita nggak gabungin sisinya dulu ya. Kalau yang ini sekarang kita gabungin terlebih dahulu. Jadi sekarang cabut yang sininya dulu, ujung sama ujung. Sekarang kita akan gabungkan facing dengan facing. Jadi perhatiin, ini kan sisi luar, walaupun dalam pakaian, dalam baju, tapi luar ya. Karena ini nggak ada kampuhnya, bukan sisi kotor. Sisi kotornya yang ini, kayak yang ada kain kerasnya nanti. Jadi gabungkan kedua facing, ketemuin. Ini. Lalu jahit dulu. Kalau sudah, facing udah ketemu, sekarang gabungin ya bodies ya. Sisi bodies ketemu sisi bodies. Ini sisi bodies ketemu sisi bodies, antara luar dan juga luar. Ini dalam, ini dalam. Berarti luarnya di bawah, ketemuin di tengah, luar sama luar. Sudah. Sambungin juga. Nah, kemudian dari sini tinggal kalian jahit satu setengah. Yang facing sendiri, yang bodies juga sendiri. Gitu. Ini jahit lurus, ini juga jahit lurus. Sekarang di sini saya udah jahit antara sisi body sendiri dan juga sisi facing sendiri kayak gini. Terpisah ya. Kemudian dari sini kalian boleh gosok, buka. Jadi posisi ini kebuka selalu. Kemudian sisi facingnya, kampunya juga kebuka. Nah, sekarang dari sini, ini bisa digabungin. Oke, perhatikan. Ini digabungin seperti ini. Nah, kelihatan? Tadi kan barusan kita udah pentulin ininya ya, pundak, armhole. Nah, tadi itu kita lepas cuma buat gabungin sininya aja, yang pendek nih, sama sisinya gitu. Sekarang ini masing-masing dibuka dulu, ya, kampunya. Kemudian kalian samain kedua fabric tersebut, sisi kainnya, buka sama buka, terus ketemuin di tengah sesuai potongan. Udah kayak gini, pentulin dulu supaya potongan ketemu potongan. Udah ya.
Oke, saya bakal kayak gini. Nah, terus yang ini gimana? Ini kita jahit lingkaran ini, lingkaran sleeve armhole-nya. Jahitnya berapa? Jahitnya nggak usah buat bantuan aja supaya ini nggak keluar-keluar. Jadi ini armhole ya. Ini yang penting jahitannya 1 cm aja keliling. Yang penting cuma buat ngegabungin antara facing dan juga bodiesnya supaya jadi satu, nggak kepisah lagi gitu. Jadi jahit 1 cm aja, cuma ngegabungin ini ya. Di sini kalian tinggal gabungin aja armhole yang barusan nih. Mau jahit besar nggak apa-apa, yang penting ini cuma jadi jahit bantuan aja supaya nggak kepisah. Dibikin 1 cm. Ingat waktu ngejahit ini hati-hati ya, hati-hati ini karena ini lingkaran, hati-hati kalian kejahit, ada yang kejahit bawahnya. Oke, kemudian ini tarik, lihat. Nah ini hati-hati nih, dia kadang suka muncul ke sini tiba-tiba kejahit aja ya, jadi selalu cek bawahnya. Sudah, nah ini hati-hati lagi ya, selalu cek. Kalau udah kayak gitu, biasanya ditarik. Tadi kan udah ngejalan tuh lingkar di sini, kalian tarik ke sini biar dia ngebawa ke depan. Contohnya ini kan udah kejahit belakang, ada yang belakang. Kalian ambil yang bagian sini, kalian ke depanin. Nah ini hati-hati. Nah setelah kejahit yang belakang, ambil lagi dari bagian sini, tarik lagi, gitu terus. Sudah, kalau udah jadi sah satu. Ini jahitan kasar aja, nggak apa-apa, mau gede juga nggak apa-apa, nanti kita akan bongkar. Setelah ini kan kita sudah punya lengan yang sudah jadi satu seperti ini ya. Nah sama tekniknya kayak tadi, sebenarnya kita perlu kerut ini tetap ya, karena kan ini ukurannya masih lebih besar. Kita ambil bagian yang dalam ya, benang dalam ini, ambil bagian benang dalam dua-duanya, jadi jangan ambil bagian luar. Kemudian tahan, terus tarik kayak tadi, sama intinya mau dikerut. Kemudian yang satunya juga tetap dari dalam ya, kalau tadi satu sisinya dari dalam, ini juga dari dalam. Tarik juga. Udah, tarik asal dulu aja, mau banyak juga nggak apa-apa. Kemudian ya, dari luar ini kan sisi ya, ambil bodiesnya. Kalau kita bilang kayak gini, artinya jahitan kasar. Kenapa kalau saya bilang jahitan kasar? Karena yang kelihatan dari luar itu adalah kampuh kayak gini, kampuh kasar. Kalau jahitan bersih, artinya nggak ada kampuh kasarnya. Contohnya kayak gini. Nah ini kalau bagian leher itu udah jelas kampuh, jahitan bersih. Jadi kelihatannya nggak ada kampuh sama sekali. Gitu. Ini kan ada kampuh ya, walaupun nanti kita akan jahit ini. Tapi ini namanya jahitan kasar. Oke, nah kalian untuk pasang ini, sekarang kita mau pasang ini bagian luarnya, of course. Ini bagian luarnya, karena ini ada sisi, jahitan sisi sama sisi. Nah ini kan kita mau nempel dari sini ke sini, gitu. Kalian ambil dari dalam bodies ya. Jadi yang menghadap ke kalian itu yang dalam bodies, oke. Keluarin lingkar lengannya jadi kayak gini. Oke, kalau udah, ambil si sleeve-nya, terus ambil di bagian potongan lengan sisi ini yang kebuka, yang ada kampuhnya. Ya, jadi ambil yang bagian sisi ini, ketemuin sama sisi bawah bodies yang ini. Jadi potongan ketemu potongan lagi, gitu. Ya, dari sini pentulin dulu. Kalau udah, sekarang kita mau ratain kan, tempat-tempatannya selalu rata ya. Jadi tata dulu yang nggak kena kerutan dari bawah, dari sisi ketiak bawah sini, tata dulu aja. Kain ketemu kain, sisi kain ketemu sisi kain. Nah, kalau kalian lihat kayak gini, ini lingkar lengannya. Sedangkan, ini lingkar lengan di bodies, ini lingkar lengan di lengan. Beda nggak ukurannya? Beda dong. Beda kan? Karena tadi saya kerutnya lumayan banyak di bagian sini, makanya dia jadi lebih kecil. Ya, jadi lebih kecil gini. Nah, sekarang saya mau tata-tata, keluarin supaya dia mirip-mirip bentuknya sama ini, nominalnya. Ya, ini kan lebih kecil nih, karena tadi kerutannya terlalu banyak. Jadi saya bongkar, buang ke sisi yang barusan dikerut. Nah, kalau sini dia lepas lagi jahitannya, kerutannya, sorry. Udah, coba ditata-tata lagi, apakah sudah mirip-mirip bentukannya. Oke, kira-kira udah puas.
udah sama ya tuh, lihat sama kalau dari atas bentukannya udah jadi satu lingkar kan. Ini kita tata dulu kalau dia bentukannya akan seperti ini. Oke, nah sekarang ini kerutannya nggak rata nih. Nah kita akan bagi rata supaya dia nggak kerut terlalu numpuk banyak. Udah, lihat bentukannya dari atas kelihatan nggak? Kelihatan kalau misalkan dia kurang berarti kurang gede misalkan. Biarin dia adanya di bongkol atas aja yang kerutan itu. Oh, kira-kira kayak gini udah kerutannya udah terbagi rata dan udah mulai nominalnya udah sama. Nah, sekarang kita sama kayak tadi. Jahit di tengah antara jahitan ini. Cuma, ini kan sekarang kelihatannya dari bodies ya. Yang kita jahit jangan yang bodiesnya menghadap kita. Jadi jangan jahitnya begini. Oke? Ini bodies nih, ini facing. Ini nanti kalian akan susah kalau kayak gini. Ya, jadi jahitnya itu kalian yang menghadap ke kalian adalah lengannya. Jadi kalian akan jahit kayak gini. Dari lubang sini, dari sini yang ke atas. Kalau ininya yang ke atas nanti lebih susah. Ya, jadi jangan dari facing. Oke, sekarang kita jahit dulu lengan ini. Ingat yang kita jahit itu yang menghadap atas, mesin jahit itu yang lengan. Jadi bukan bodies, ini bodies facing ya. Jadi bukan ini, bukan begini, tapi dari lengan. Selalu mulai dari sisi sini potongan. 1,5. Oke, nggak perlu ditutup kunci dulu. Oke, hati-hati ya, ada yang kelipat di bawahnya. Hati. Nah. Oke, ingat selalu tarik keluar. Kalau udah mulai ada kayak gini nih, lipatan gini, selalu tarik keluar. Sama kayak tadi, kampuh yang kita jahit itu dibuang, yang tadinya 1,5 jadi setengahnya, 0,75. Kemudian dicek apakah ada yang kejahit, lalu yang ini bisa kita buang. Yang tadi kita bantu buat kerut atau jahit buat facing juga kita buang ya, supaya dari luar benangnya nggak kelihatan.